Ya, sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Ketika sebuah perusahaan itu menggunakan sebuah sistem ABC, jadi sebuah perusahaan mau mempertimbangkan mau menggunakan sistem ABC atau tradisional, atau misal pun menggunakan ABC. ABC pada produk yang dipilih itu mau yang mana? Misalnya dalam sebuah usaha itu ada dua pilihan, ada yang model produk XX sama produk YY, itu lebih efektif yang mana sih? Nah, caranya ketika kita sedang seperti itu, kita bandingkan dulu antara yang tradisional dengan ABC itu lebih akurat yang mana, kemudian antara produk XX dan produk YY itu juga akurat yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat ya, data soalnya itu ada yang di sini. Ini data soalnya. Di sini itu terkait tentang informasi volume produksi, kemudian harga jual produk, biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku serta jam kerja langsung. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua, ini itu untuk informasi tentang biaya overhead pabrik secara keseluruhan. Ini activity drivernya, ini aktivitasnya, ini cost poolnya. Jadi ini keseluruhan total antara produk XX dan produk YY. Nah, detail dari penggunaan cost pool itu ada di tabel bawahnya. Di sini untuk produk XX detailnya itu dia menggunakan segini. Kemudian produk YY itu detailnya menggunakan segini. Nah, total konsumsinya itu ada di sini. Nah, total konsumsi ini nanti adalah rincian dari cost pool ini. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk informasi rincian awal ini, kemudian untuk biaya overhead pabrik total atau cost poolnya BOP-nya tuh ini. Kemudian rincian dari BOP itu ada di sini. Ini BOP keseluruhan yang ini. Selanjutnya kita harus tahu dulu ketika menggunakan ABC itu bagaimana hasilnya, kemudian menggunakan metode pendekatan tradisional itu juga bagaimana hasilnya. Itu akan dikerjakan di slide yang bawahnya. Untuk slide bawahnya itu yang ini. Ini ya, ini pengerjaannya. Fokus dulu yang sistem ABC, yang tabel pertama ini ya, kita akan masuk. Pada sistem ABC itu kita fokus di produk XX sama produk YY. Di sini kalau dibilang secara akuntansi ini berarti seperti mencari laba ruginya, karena di sini ada harga jual satuannya. Kemudian bukan laba rugi, mohon maaf. Laba per unitnya. Ada harga persatuannya. Kemudian ada biaya totalnya, biaya persatuan sama harga persatuan, sehingga ketemu labanya atau margin per unitnya. Nah, di situ kita kan tahu ya bahwa untuk tahu margin kan berarti kulaknya berapa dikurangi jualnya berapa dikurangi kulak. Nah, jualnya tuh ini jualnya, kulaknya tuh ini. Kulaknya itu yang 355. Ketemulah marginnya 45. Kalau informasi 400 ini sudah ada di sini ya, dari sini ini 400 sudah ada. Kemudian kita harus mencari harga pokok produknya atau kulaknya. Berarti mengumpulkan biaya-biaya yang ada. Mulai dari bahan dan tenaga kerja langsung, ini juga sudah ada. Ini dipindah ke sini. Kemudian mencari overhead pabriknya. Nah, ini overhead ini perhitungannya karena ini produk XX berarti berasalkan dari ini. Cara mencari 10, 40, 100, 5 itu bagaimana? Kita akan bahas di sini ya. 10, untuk 10 ini didapatkan caranya yaitu kita lihat ya, 10 ini untuk rekayasa. Rekayasa tarik ke tabel rekayasa. Rekayasa produk XX itu ada 5.000. Nah, kita harus tahu dulu untuk jam rekayasa itu per jamnya itu memakan biaya berapa dolar. Caranya yaitu 12.500 dibagi dengan 125.000 dibagi dengan 12.500. Ini dibagi ya. 125.000 dibagi dengan 12.500.
ketemunya adalah 10. Setelah ketemu 10, jadi ketemu 10 ya di sini. Ketemu 10 dari pembagian ini. 10 kemudian dikalikan dengan 5. Dikali 5. Ketemunya 50.000. Nah, setelah itu 50.000 dibagi dengan volume produksi dari produk XX. Volume produksinya tuh ini ya. 5.000 pindah ke sini jadi 5.000. Ketemulah jadinya 10. Nah, selanjutnya untuk overhead pabrik pada aktivitas setup sebenarnya sama ya. Caranya yaitu kita harus tahu dulu biaya setup per aktivitasnya, yaitu seperti tadi 300.000 dibagi 300 ketemunya 1000. 1000 dikalikan dengan jumlah setupnya 200 ketemunya 200.000. Nah, 200.000 ini 200K dibagi dengan 5.000. Dibagi 5.000 atau 5K, maka ketemunya adalah 40. Inilah jawaban 40. Selanjutnya kita mencari untuk perputaran mesin. Nah, untuk perputaran mesin sama ya. 1.500.000 dibagi 150.000, maka ketemunya 10. 10 kemudian dikalikan dengan jumlah jam mesinnya 50.000 sehingga ketemunya 500.000. 500.000 dibagi dengan 5.000, maka ketemunya adalah 100. Maka 100-nya dipindah ke sini. Selanjutnya untuk yang jumlah pesanan. Sama ya, untuk jumlah pesanan 75 dibagi 15 ketemunya adalah 5. 5 dikalikan dengan 5.000 ketemunya 25.000. 25.000 dibagi volume produksi yaitu 5.000, maka ketemunya 5. Inilah ya, ketemu 5. Selanjutnya dari 4 aktivitas ini dijumlah, jadi dari aktivitas 4 ini dijumlah, ketemulah 155. Nah, 155 itu untuk biaya overheadnya. Yang namanya manufaktur itu total dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung ini ditambah dengan biaya overhead 155, maka totalnya adalah 355. Diselisihkan dengan harga jualnya 400, marginnya adalah 45. Dari sini jelas ya untuk mencari biaya berdasarkan aktivitas. Untuk yang YY sama ya, nanti detailnya tinggal total konsumsi dibagi dengan konsumsi. Total konsumsi ini sebagai dasar untuk membagi cost pool ya. Jadi cost pool dibagi dengan total konsumsi. Setelah itu dikalikan dengan konsumsi produk. Dari total tadi ya perkalian ini dibagi dengan volume produksi. Di sini bisa terlihat ya, ternyata selisih untuk memberikan marginnya itu lebih besar pada produk XX, lebih besar marginnya. Sehingga kalau berdasarkan analisis profitabilitas, maka produk XX akan lebih dipilih dibandingkan produk YY. Itu. Selanjutnya kita bisa melihat untuk biaya overhead menggunakan metode tradisional. Di tabel ini ya, di sini terlihat biaya overhead untuk metode tradisional. Ini kalkulasinya. Total overhead pabriknya adalah 500, total overhead pabrik YY adalah 1,5 juta. Kalau dijumlah jadinya 2 juta ya, sesuai dengan yang ini, total overhead ini. Nah, untuk overhead persatuan maka tinggal 500 dibagi dengan volume produksinya, yaitu 5.000, ketemulah 100. Yang YY juga sama, 1.500.000 dibagi dengan volume produksinya yaitu 15.000, maka ketemunya adalah 100. Nah, marginnya itu tinggal tadi ya dijumlahkan antara harga jual produk dikurangi dengan biaya bahan baku langsung dan dikurangi dengan biaya overhead. Ketemunya untuk marginnya dengan biaya tradisional itu adalah 100, kalau yang biaya produk YY itu 20. Untuk rinciannya ada di slide bawahnya ya, bisa dicek di sini di slide bawahnya. Secara rinci, secara jelasnya begini ya. Total overhead pabrik itu kan tadi yang ini ya 2 juta yang sudah saya sampaikan di tabel. Yang tabel ini.
Total overhead pabrik itu adalah 2 juta. Kalau berdasarkan metode tradisional itu hanya dibagikan dengan jam kerjanya saja. Jadi jam kerjanya kalau ditotalkan ada 100.000. Ya udah tinggal 2 juta dibagi 100.000 di sini ya, maka ketemunya adalah 20 per tiap 20 ini per jamnya biayanya. Nah, untuk mencari produk XX, tadi kan jamnya ada 25, ya udah tinggal 25 kali 20, ketemulah 500. Nah, 500 inilah ya, 500 ini yang dimasukkan ke sini. Selanjutnya yaitu untuk produk YY sama ya. Produk YY itu yang ini bisa dilihat di sini, produk YY. Ini produk YY. Tadi kan 20 ya untuk per jamnya, tinggal 20 kali 300. 20 kali 75.000 jamnya kan 75.000 ya. Ketemunya 1,5 juta. Yang A 500, yang B 1,5 juta, ketemunya sama ya 2 juta. Ini 2 juta sama seperti yang ini. Jadi kalau tradisional tuh menggunakan dasarnya tuh pengalokasian gelondongan, nggak dirinci aktivitasnya apa saja. Itu. Untuk biaya overhead pabrik per unit tinggal total 500 itu dibagi dengan unit yang dihasilkan, volumenya. Kan volumenya kalau yang XX itu 5.000, maka biaya per unitnya 100 ini ya di sini. Kalau yang YY itu kan biaya total overheadnya itu 1,5 juta, per unitnya itu adalah jadinya 1,5 juta dibagi dengan volume produksinya itu kan 15.000, sehingga ketemu biaya per unitnya adalah 100. Ini masuk di sini. Nah, untuk analisis BOP melalui pendekatan ABC tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk yang tarif-tarifnya ini tinggal biaya poolnya, ini kan biaya pool ya, dibagi dengan total aktivitas sehingga ketemu tarif per aktivitasnya. Sudah saya sampaikan tadi di awal ya, tarif per aktivitasnya. Ini tuh untuk yang ini, itu untuk mencari yang perhitungan ini sama ini. Nah, ini nanti untuk perhitungan yang itu. Selanjutnya kita masuk ke rincian dari setiap aktivitas yang tadi yang saya jelaskan. Yang aktivitas yang saya jelaskan itu tentang yang ini ya. Itu rinciannya di sini, bisa dibaca lebih lanjut ya. Yang ini rinciannya juga ada di sini. Jadi ada cara step-stepnya untuk mengerjakannya. Nah, untuk analisis pembandingannya antara produk XX dengan produk YY itu bisa dilihat di sini. Kalau metode yang tadi yang ABC itu kan ada di sini ya. ABC pembandingannya ada di sini. Kalau yang tradisional itu metode pembandingannya itu ada di slide yang ini. Nah, tadi sudah disampaikan harga jualnya sama baik dengan ABC maupun tradisional, yaitu 400 sama 200. Setelah itu upah bahan dan upah langsung untuk XX itu 200, untuk YY itu 800. Nah, untuk biaya overheadnya karena pakai pengalokasian tadi ya, overheadnya ketemunya 100 sama 100. 100 sama 100 ini caranya itu ada di sini. 100 sama 100 ini tuh caranya ada di ini nih, yang ini ya. Ini sama yang ini. Itu caranya. Nah, setelah ditotal ternyata total biaya per unit itu adalah 300 dan 180. Diselisihkan ketemunya margin per unitnya. Ternyata kalau menggunakan metode tradisional itu produk XX memberikan laba yang sangat tinggi, sedangkan produk YY itu rendah ya, hanya 20. Kalau menggunakan metode activity based costing ternyata itu di sini ya, perbandingannya itu tidak beda jauh. Dia itu marginnya 45 sama 38, kan nggak selisih jauh ya, hanya selisih 7 kurang. Tapi kalau yang tadi itu selisihnya sampai 80.
Nah, ini dirasa tidak akurat, jadi lebih akurat menggunakan metode ABC, lebih jelas, itu lebih jelas activity per unit atau per barangnya. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa latihan ya mengerjakan soal yang ini untuk dikerjakan di setiap mahasiswa, kemudian dikumpulkan di GC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.